Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Diantanada dari kelas 11 IPS 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ancaman. Nah, ancaman itu adalah sebuah usaha dan kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Oke, yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang bersifat abstrak dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman ini berdimensi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta kesehatan umum. Selanjutnya ada ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri lebih berbentuk upaya untuk menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, dan merusak budaya bangsa. Nah, untuk ancaman dari luar negeri itu lebih bersifat ancaman non-militer, yaitu ancaman yang bersifat ideologi, sosial, budaya, atau ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah ancaman terhadap ideologi, merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Yang kedua, ancaman terhadap politik dengan ikut campuran negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah ancaman terhadap ekonomi, seperti semakin bebas impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh, sikap lebih menyukai produksi luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi. Yang keempat adalah ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti illegal fishing, illegal logging, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Yang kelima, ada ancaman terhadap sosial budaya, misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari dalam negeri itu dapat merupakan disintegrasi bangsa, yaitu dengan melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, ada makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Selain itu, potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun masalah SARA. Selain itu, ancaman dari dalam negeri dapat berupa keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang ada pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Selanjutnya, ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
Selanjutnya ada pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Yang terakhir ada kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. Nah, dengan adanya berbagai ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI, penting adanya sebuah integrasi nasional. Nah, integrasi nasional sendiri diartikan sebagai penyatuan bagian-bagiannya berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Nah, yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri itu adalah merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama dengan mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu antara lain Pancasila sebagai landasan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan teliti dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Cukup sekian penjelasan saya tentang ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.